Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati kakak-kakak panitia penyelenggara, dan juga teman-teman satu perjuangan dimanapun kalian berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Robi Maisandi dari SMK Wicaksana Al-Hikmah Sirampok. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit, cuma sedikit, tentang merajut ukhuwah Islamiyah. Dari teman-teman sendiri pasti udah pernah dengar sebuah pepatah yang bilang, katanya itu mencari 1000 musuh itu adalah hal yang mudah, tetapi mencari satu teman itu adalah hal teramat susah. Tapi kan kita kaum muslimin, kita semua bersaudara. Seperti firman Allah dalam suratnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina khawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Tapi pada kenyataannya banyak dari kaum muslimin yang mudah tersinggung antara satu dan yang lainnya. Mereka masih sulit untuk berlapang dada, belajar mencoba untuk ikhlas. Dan juga banyak dari mereka yang masih merasa tidak peduli dengan saudaranya sendiri. Miris memang. Bahkan sempat terdengar beberapa kabar, entah di televisi, berita acara, koran ataupun dan yang lainnya, terjadi tawuran antar pelajar atau bentrokan antar warga kampung. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka hanya merasa ukhuwah pada satu komunitas saja, tidak merasakan ukhuwah pada komunitas yang lebih luas. Dan yang lebih parahnya lagi, bahkan terjadi perang dingin antara para aktivis dakwah. Mereka adalah orang-orang yang paling sering mengkampanyekan tentang bagaimana pentingnya merajut ukhuwah. Tapi mereka juga yang menghancurkan jalinan ukhuwah dengan cara menjelekkan aktivis dakwah lainnya. Memang tampak bersahabat, memang tampak akrab, tapi di belakang ya nggak tahu sih. Manis di bibir, tapi pahit di hati. Padahal seharusnya kita sebagai aktivis dakwah memperkokoh barisan para pengemban dakwah. Kita berani berjuang agar tegaknya ajaran Islam, bukan saling menyerang yang hanya menghancurkan sebuah kehancuran. Lalu siapa yang harus kita dakwai? Yang harus kita dakwai adalah mereka, mayoritas kaum remaja. Mereka adalah orang yang masih sedikit malas untuk belajar dan juga mengkaji tentang Islam. Mereka yang terbawa oleh arus pernik yang diciptakan oleh gaya hidup sekularistik. Biasanya itu mereka yang rambutnya urak-urakan, panjang tapi tanggung, soalnya takut dimarahin guru. Bajunya itu biasanya kucel, nggak pernah ganti, soalnya kan baju favorit. Terus celananya tuh biasanya ada hansaplasnya, gara-garanya bolong tapi nggak bisa jahit. Sama tangannya
Badannya itu biasanya banyak aksesorisnya. Pakai gelang, kalung, kalau nggak cincin. Katanya sih biar serem. Atau bahkan banyak dari mereka yang terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Mereka yang selalu ingin tampil wah, selalu mementingkan gengsi, tampil dengan barang-barang ori, tapi lupa untuk mencoba introspeksi diri. Teman-teman seperjuanganku yang berbahagia, dimanapun kalian berada, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling utama. Mengapa demikian? Karena kita bisa untuk berpikir, kita mempunyai akal. Oleh karena itu, ayo kita sebagai remaja, kita belajar, mempelajari tentang Thaqafah Islamiyah. Ajak juga teman-teman yang lainnya, jadi kita belajarnya nggak bosan. Nggak cuma sendirian doang, kita belajar bareng. Kita bentuk diri kita menjadi pribadi Islam yang memiliki dan unggul dalam hal rasa dan juga pikiran. Dan dengan belajar ilmu pengetahuan, mungkin suatu saat kita bisa menjadi ahli dalam bidang teknologi. Karena di era zaman sekarang seperti ini, sudah zaman modernisasi. Semuanya sebagai gadget, masih kita mau gaptek. Dan sebelum kita memulai itu semua, marilah kita rajut ukhuwah yang terjalin antara kita. Kita pererat. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu mudah. Saling percaya. Kita percaya antara satu sama lain. Saling menghargai, saling tolong menolong. Jangan ada benci di antara kita. Kita sebarkan cinta dan juga kasih sayang antara satu sama lain. Lalu kita bicarakan kalau memang ada gesekan yang terjadi. Jika memang ada yang tersinggung, maka kita bicarakan baik-baik. Kita cari jalan keluar. Kita buka pikiran kita agar mau menerima pendapat orang lain. Dan untuk kalian para aktivis dakwah, dengan bersatunya para aktivis dakwah akan tercipta sinergi yang kuat. Bahkan musuh-musuh kita aja bisa takut. Lalu kita bisa menjadi teladan bagi generasi yang selanjutnya. Dan juga orang-orang yang masih awam bisa merasakan aman dengan bersatunya para aktivis dakwah. Tapi ingatlah kalian para aktivis dakwah, jangan hanya terus berdiri dengan menggunakan lidah, bahkan menuruti hasrat yang tidak dapat terbantah, hingga terkulailah kamu setelah tergigit dengan begitu banyak kaktail di dalam lidah yang terkait. Saya Robi Maisandi, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.